Bapak Ibu dan semua saudara berkenan membaca bagian yang ke dalam. Demikian firman Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. sekalipun tentara berkemah menyepung aku, Tidak takut hatiku. sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini diam di rumah Tuhan, seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka sekarang tegaklah kepalaku. mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanlah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman. Carilah aku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolongan. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Namun Tuhan menyambut aku. tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteguhku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Di negeri orang-orang yang hidup, Nantikanlah Tuhan. kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pada pagi. Berbahagia kita semua yang sudah membacakan kebenaran firman-Nya, yang mau merenungkannya dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolongan. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamat. Demikian firman Tuhan, dan ayat 9 menjadi dasar untuk kita merenungkan firman Tuhan pada pagi. Dan berdasarkan bacaan kita pada pagi ini, saya ingin membawa kita di dalam perenungan pada pagi ini di bawah tema hanya Tuhan penolong. Hanya Tuhan penolong. Bapak, Mama, saudara semua yang diberkati Tuhan. Pembacaan kita pada pagi ini berbicara tentang sebuah kesaksian hidup. Kesaksian dari sebuah pengalaman dalam perjalanan hidup anak manusia yang bernama Daud. Kesaksian dan pengalaman hidup yang dirasakan, yang dialami oleh Daud
bisa memperhatikan dengan baik, dengan cermat, dengan perlahan-lahan dalam pembacaan yang kita bacakan hari ini, dapat kita temukan ada kesamaan-kesamaan rasa yang dirasakan oleh Daud pada zaman itu dan rasa yang sama yang kita rasakan di zaman sekarang. Daud dalam kesaksian dan dalam membagikan pengalaman-pengalaman hidupnya yang kemudian kita terima sebagai pengalaman iman, sekaligus sebagai kesaksian iman ini, ingin membuktikan kepada kita sekalian sebagai warga gereja, sebagai orang-orang Kristen, bahwa sepanjang menjalani kehidupan di dunia ini, tantangan, kesukaran, kesulitan, kesusahan bisa terjadi dan menimpa siapapun kita. Sekalipun mungkin di antara kita orang beruang, punya jabatan, punya harta sana sini, dia orang baik-baik atau tidak, semua kita mengalami yang demikian. Daud ini orang yang tumbuh hidup dari keluarga yang sederhana sebagai pengembala. Tetapi bahwa perjalanan hidup dari yang sederhana ini dalam sejarah kita, Tuhan mengangkat Daud, mengubah hidup Daud yang ujung atau pada akhirnya menjadikan Daud menjadi orang yang diberkati Allah, sekaligus menikmati berkat yang luar biasa sebagai seorang raja. Daud punya pengalaman hidup yang hampir sama dengan kebanyakan manusia pada zamannya dan pada zaman kita sekarang. Daud memulai kehidupan atau karirnya dari seorang pengembala. Dia mulai dari bawah. Daud memulai kehidupannya bukan dari orang yang sukses, bukan dari orang yang berhasil, tapi dia memulai kehidupannya dalam bahasa yang saya suka, karirnya itu, usahanya itu dari seorang gembala. Seorang gembala. Papanya namanya Isai, punya kambing domba, pada zaman itu dilepas di padang, lalu Daud dengan kakak-kakaknya menjadi pekerja. Daud dan kakak-kakaknya menjadi pekerja. Dapat dibayangkan pada masa itu bahwa menjadi pengembala pada masanya bukan perkara gampang. Penuh dengan tantangan, kesulitan, dan pergumulan. Kesulitan, tantangan itu bisa berupa binatang-binatang buas, tapi juga bisa timbul karena iri hati, karena persaingan, dan lain sebagainya. Saya tumbuh juga dari orang susah. Saya SMP, saya sudah bisa menghasilkan duit, saya pelihara sapi. Membayangkan pada masa itu susah, sengsara. Kalau sekarang ini ke kampung saya, ke Amarasi, itu daun pates ini tak buang. Masing-masing orang punya sendiri.
Kasih makan sapi untuk zaman sekarang lebih gampang pada zaman ini. Artinya saya mau mencoba menggambarkan pada masa itu betapa sukar sulitnya untuk mencari pakan buat ternak-ternak itu. Daud telah memulai dari karir yang demikian. Dan apa yang bisa kita pelajari dari seorang Daud? Pertama, punya rasa ketekunan untuk melakukannya. Kedua, kerja keras. Ketiga, sabar. Dalam sebuah proses kehidupan, dalam kita berjuang, dalam kita berusaha, dalam kita berkarir, jangan pernah bermimpi untuk sukses itu dari atas. Amin. Banyak orang-orang yang sukses menjadi pengusaha tidak pernah memulai dari atas, tapi harus memulai dari bawah. Dan itu butuh ketekunan. Amin. Tekun. Kita boleh belajar dari orang-orang dari wilayah Indonesia Barat jauh. Mereka bisa hanya minta maaf, pilih, kumpulkan barang bekas, tapi jangan kaget. Di jauh mereka adalah orang-orang yang kaya raya, rumah megah. Kita orang timur mau ke Jawa naik kapal laut, mereka pulang ke Jawa naik pesawat terbang. Beda. Teguh. Daud juga demikian pada masa dia memulai sesuatu dari bawah. Kira-kira itu catatan saya. Jangan pernah bermimpi bahwa untuk meraih sebuah keberhasilan, kesuksesan itu datang itu tiba-tiba. Tidak ada. Kecuali orang-orang yang suka isi KP, yang tiba-tiba isi angka lalu malam isi besok dapat hadiah. Tapi saya lihat-lihat yang isi KP ini hampir jarang dapat untung. Saya punya kawan-kawan banyak, termasuk saya juga sempat terpengaruh punya aplikasi KP. Isi pertama kali saya cerita, isi pertama kali dapat 250. Bangga. Isi berikutnya nol. Cipit terakhir sudah dihapus, buang itu aplikasi. Habis tahu. Maka jangan heran ada orang yang sampai bunuh diri hanya karena isi tapi tidak dapat keuntungan. Pembelajaran buat kita dari Daud adalah bila kita ingin meraih keberuntungan, keberhasilan dan kesuksesan hidup, hendaknya kita belajar untuk menitikan, memulai sesuatu dari yang bawah. Karena dipastikan sesuatu yang dilakukan secara bertahap dari bawah, dia akan naik dan akan mendatangkan berkah. Kedua, kita dapat belajar dari Daud bahwa secara fisik dia melakukan apa yang harusnya dia lakukan, tapi selebihnya dia mengandalkan Tuhan Allah. Dia izinkan Allah untuk berperan aktif dalam segala sesuatu yang ia kerjakan dalam kehidupan. Ayat-ayat yang kita bacakan ini adalah sebuah kisah yang ia ceritakan buat kita. Tantangan itu bisa macam-macam. Bisa karena iri hati, ketidaksukaan, persaingan dan lain sebagainya. Dan ini terjadi di berbagai tempat dimanapun kita berada. Mau kota-kota besar, di kampung manapun, yang namanya persaingan iri hati itu bisa tumbuh dan timbul di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam gereja. Karena itu kepada Bapak Mama, saudaraku yang terkasih sebagai warga gereja, saya hendak mengingatkan buat kita bahwa menjalani kehidupan kita di dunia ini
Apalagi hidup di zaman sekarang yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesukaran, penuh dengan persaingan. Seringkali manusia akan berusaha untuk saling menjegal dan menjatuhkan satu kepada yang lain. Tapi bila kita memperhatikan bagian bacaan kita, Daud tiba kepada sebuah kesimpulan bahwa apa yang dia kerjakan dan apa pula yang kemudian ia alami dalam perjalanan hidupnya, dia percaya hanya Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup. Amin. Tantangan dan kesukaran, pergumulan-pergumulan yang ia alami tidak menyurutkan niat dan semangatnya untuk terus berjuang, terus berusaha untuk apa yang terbaik bagi hidupnya dan masa depan. Daud ini kalau saya membaca di riwayat, dikatakan oleh Alkitab bahwa dia tumbuh sebagai anak yang merah. Muka merah itu ya membayangkannya kalau bahasa sekarang, tumbuh menjadi anak yang ganteng, anak yang bagus perawakannya. Ini kalau zaman sekarang, ini anak yang ganteng kadang-kadang ada baiknya juga begitu, tapi kadang-kadang terlalu ganteng, terlalu baik itu akhirnya mengurungkan dia niat bekerja pemalas. Dia tahu banyak gengsinya. Beda dengan Daud pada zaman itu. Anak yang katanya mukanya kemerah-merahan, ganteng, tapi dia menjadi orang yang mau bekerja keras untuk hidup dan masa depan. Itu yang saya bilang, menjadi pengembala pada zaman itu membayangkan penuh dengan kesulitan. Tapi dia lakukan bersama dengan saudara-saudara. Karena itu, kalau kita memperhatikan apa yang dia jalani dan dia lakukan, saya bilang tidak salah kalau kemudian Tuhan menghargai dia. Tuhan mengangkat dia dari bapak yang punya domba. Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja yang diberkati oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau demikian, di mana kalau letak keyakinan bahwa hanya Tuhan itu penolong dalam kehidupan Daud dan juga dalam kehidupan kita yang hidup di zaman sekarang ini. Saya memperhatikan ada dua pesan iman yang dapat kita pelajari bersama, dan saya berharap dua pesan iman yang kita dengar pada pagi ini belajar dari kehidupan seorang Daud ini, membawa kita semua untuk melayani, mengingat kebaikan Tuhan, melakukan yang bisa kita lakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Lalu lihatlah anugerah dan kebaikan Tuhan. Daud lakukan dengan baik. Dia tidak membantah Bapak. Sekalipun dia merasa dia ganteng, dia baik, dia harusnya merawat diri dengan baik, menikmati apa yang dimiliki oleh ayah. Tapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh ayah, menjadi seorang pengembala dalam sebuah tekad iman tapi penuh keyakinan. Dan tekad itulah yang pada akhirnya menghantar seorang Daud anak muda ini tumbuh menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati oleh Allah. Allah mengangkat dia menjadi seorang yang hebat dan luar biasa. Pesan yang pertama yang dapat kita pelajari, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, secara secepat saya simpulkan. Kalau bacaan kita dari ayat 1 sampai ayat 6, saya memberi kesimpulan pesan iman yang pertama. Ayat-ayat itu ingin meyakinkan kita bahwa Tuhan adalah tempat persandaran dan penolong yang teguh, dan Dia satu-satunya menjadi penolong dalam hidup. Daud dalam bacaan kita, kalau saya bacakan ulang perlahan-lahan, dia mempertentangkan
Dua hal yang berbeda dalam apa yang dia rasakan dalam hidup. Saya baca. Tuhan adalah terangku dan keselamatan. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, makan daging, yakni semua lawanku dan musuh, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Daud menunjukkan kepada kita, hidup di dunia ini tidak mudah. Dia bilang apa di situ? Ada penjahat-penjahat. Apalagi yang kita bisa temukan? Musuh. Saya mau tanya. Saya tanya khusus untuk bapak-bapak, bapak mama yang punya usaha, punya bisnis, bisnis lah di rumah, atau misalnya kayak bapak dong ada di pasar. Saya mau tanya ada tidak musuh-musuh dalam berbisnis, berusaha? Musuh mungkin ingin menjatuhkan, menghambat, ada atau tidak? Saya yakin dan percaya pasti ada. Ya toh? Di mana? Dalam hal berkarir demikian saya. Daud sadar, tapi Daud memberitahukan buat kita, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Karena itu saya berkesimpulan, pesan iman yang pertama yang kita dapat pelajari dari kehidupan Daud, dari bacaan firman Tuhan hari ini, Daud ingin meyakinkan kepada kita semua bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat persatuan, dan Dia Tuhan satu-satunya yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Tuhan itu penolong. Saya hari Sabtu kemarin, minggu lalu, saya baru kembali dari Jakarta. Tanggal 3 saya ke Jakarta. Bapak Mama, bulan Juni itu kita ada tamu dari orang-orang Korea. Kemudian saya diundang, saya dibelikan tiket PP dengan uang perjalanan dan beberapa kebutuhan lain. Pada tanggal 4 saya memberikan presentasi saya, bersaksi di hadapan kurang lebih ada 600-an orang. Di sana ada orang-orang Korea, ada teman dan sahabat dari seluruh Indonesia. Kita bercerita, saya bercerita tentang pelayanan. Ada sebuah kebanggaan. Selama ini saya merasa kecil karena melayani di daerah timur. Kalau saya cerita tentang gereja terlalu kecil. Saya dulu begini-begini, saya pernah melayani di gereja yang ribuan orang jemaatnya. Uangnya tiap bulan itu tidak pernah kurang dari 50 juta. Tapi saya sekarang melayani di Kupang, di sebuah gereja kecil. Saya bertahun-tahun merasa kecil. Tapi saya kemudian meyakini, ketika saya berbicara, saya baru tahu Tuhan kita itu ajaib. Dan kadang kita merasa kecil karena kita tidak dihargai. Terkadang mungkin kita berpikir, mungkin kita lakukan ini kurang mendapat perhatian dari orang. Tapi saya mau bilang, asal kita lakukan dengan baik, Tuhan menghargai apa yang kita lakukan. Amin. Saya bangga itu. Dari saya turun, waktu saya turun orang-orang Korea yang pernah datang ke sini, sampai saya putar koper sendiri, dia yang angkat masukkan ke kamar. Diajak saya, terakhir saya makan di restoran-restoran Korea. Bahkan saya mau kembali ke Kupang, dia antar saya ke bandara. Saya bilang, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan angkat saya merasa terangkat. Sekalipun pelayanan yang saya kerjakan itu kecil, tapi saya melihat bahwa Tuhan yang saya percaya, Tuhan Yesus yang saya layani, adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang mengangkat orang-orang yang berharap pada Dia. Tuhan kita yang ajaib.
Karena itu kalau kita kembali ke Mazmur 27, Daud sadar benar. Dia mengingatkan buat kita untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan satu-satunya tempat persandaran kita. Dia Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Sekalipun di sana sini ada orang-orang yang tidak suka, di sana sini ada musuh, di sana sini ada orang-orang iri hati. Tapi pastikan bahwa jika kita melangkah bersama dengan Tuhan, Dia pembela yang baik dalam hidup kita. Makanya nats pembimbing kita bilang apa? Dalam Mazmur 121 ayat yang pertama dan ayat kedua. Ada yang ingat? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datangnya apa? Pertolongan. Ini kata pemazmur. Jadi aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Orientasinya dia berpikir kalau di gunung-gunung, ini kan Allah berpikir zaman dahulu, pohon besar, batu besar, akan ada pertolongan. Mazmur sadar, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan apa? Langit. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apa pesannya? Mengingatkan buat kita bahwa hidup manusia ini sangat terbatas. Tapi Tuhan Allah, Dia tidak terbatas. Dia penolong yang baik buat kita. Amin. Kau Ibu Ruth, Ibu Mince. Ini bangga. Saya tanya mereka. Oh, ada Ibu Mary, Ibu Guru juga. Ini di depan saya lupa. Kesaksian SD Anura mengentar mereka sampai pada level sekarang mereka lulus PPG. Makanya dong saya berharap dong akan syukur undang majelis guru-guru serius. Kalau berapa orang? 5 orang kan? 6 orang. Saya sudah bilang mereka, kamu kumpul uang 25 atau 30 undang majelis. Betapa bagaimanapun pada level suksesmu hari ini, ada doa-doa pendeta dan majelis buat kalian. Amin. Kau minta guru. Ada doa, kita doakan guru. Awalnya saya termasuk orang yang pesimis. SD Anura kecil, SD Anura tidak punya sarana yang baik. Ini artinya apa? Kalau mereka lulus di level PPG, orang bilang setan lengah, Tuhan Yesus tolong, jadi ASN. Satu langkah lah. Karena itu bapak-bapak harus dorong mereka ke gereja. Oh, ini sukses nah, ingatkan bapak-bapak, suksesmu itu doanya majelis gereja GPN Sola Gracia walaupun gerejanya kecil. Doa pendeta, serius. Maksud saya mau tunjukkan, kecil bukan berarti kita tidak berdaya. Amin. Kecil bukan berarti kita harus lemah. Kecil tapi kita berdampak besar. Amin. Berdampak luar biasa. Itu yang saya bilang. Saya waktu di Jakarta ada semua penghormatan buat saya. Saya merasa terhormat, saya merasa bangga. Karena orang lain dipakai oleh Tuhan untuk memberikan penghargaan, mengakui apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan yang ada di Hongkong. Sekalipun Ibu Marlin tidak terlalu besar-besar amat, tapi Tuhan menghargai dan itu dilakukan oleh Daud. Amin. Bapak Mama majelis yang hadir, saya pun mendoakan, saya mendorong dan memotivasi masa jabatan majelis sampai 2027 tetap semangat. Saya tahu tidak mudah dan tidak gampang, tapi juga jangan karena tantangan lalu datang gereja kayak kapal selam, timbul tinggal orang. Tetap semangat apapun yang terjadi. Amin. Dan juga demikian, hidup penuh kesukaran, tantangan, tapi Dia membilang kepada kita, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku.
Terhadap siapakah aku harus komentar? Yang meyakinkan buat kita bahwa Tuhan adalah tempat satu-satunya tempat persandaran kita, tapi juga setelah satu-satunya Tuhan penolong dalam kehidupan kita. Pesan iman yang kedua dari bacaan kita pada pagi hari ini, pada ayat 7 sampai pada ayat yang ke-14. Pada ayat-ayat, khususnya pada ayat 9 dan ayat yang ke-14, saya bacakan buat kita. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamat. Ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pesan iman yang kedua pada pagi ini, Daud memberitahukan buat kita bahwa butuh keberanian untuk datang dan memohon pertolongan Tuhan. Pada bagian yang pertama, saya ulangi satu kali lagi. Pada bagian yang pertama, Daud ingin meyakinkan saya dan bapak mama saudaraku yang terkasih pagi ini, bahwa dalam menjalani hidup ini hanya Tuhan satu-satunya sandaran dalam kehidupan kita. Tapi Dia juga adalah Tuhan satu-satunya yang menjadi penolong dalam hidup kita. Pesan lanjutannya adalah Daud ingin supaya kita yang tahu tentang bagian yang pertama harus mampu memberanikan diri kita untuk datang dan meminta kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi seringkali banyak orang yang gagal di sini. Dia tahu yang penting saya berdoa terserah mau kemana. Harus doakan dengan serius. Harus doakan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar berdoa. Ini ibu guru yang ada 3 orang ini, ada minus 3 orang, 2 yang belum. Saya paling cerewet di sekolah. Mereka, muka-muka mereka begini, kalau lihat saya senyum kalau dari jauh. Kalau saya dekat, muka kadang betul. Begitu ada yang saya taruh, kadang-kadang jengkel dengan saya. Saya selalu pusing. Karena kalau salah saya taruh memang. Jangankan buat yang salah besar, bahasa Indonesia tak salah, kena dengan saya. Tidak ada kompromi sedikit pun. Tapi kebanggaan kita adalah ketika mereka sampai pada level sukses. Dia bahagia, saya ikut bahagia. Dia yang nanti dapat duit, saya ikut bersukacita. Ya kan itu dalam karir kan. Dia yang akan diberkati, tapi saya ikut berbangga karena apa yang kita kerjakan direstui oleh Tuhan. Bagaimana coba perhatikan, bangun sekolah, orang lihat dari luar kayak bukan sekolah. Tapi faktanya negara akui, bukan? Amin. Negara akui. Guru-gurunya negara akui mereka. Makanya kemarin waktu hari Jumat, saya dengar mereka lulus 6 orang, saya pergi dari jauh. Saya baru dari jauh, mereka semua senyum. Saya bilang, kenapa senyum? Pasti datang ucapan selamat. Betul. Saya bilang, saya datang ucapkan selamat atas keberhasilan kamu. Kamu boleh diakui oleh negara, tapi belum tentu diakui oleh Pak Julius. Sukses. Tapi ketemu dengan saya, kita paham. Tak salah dengan saya, biar bikin saya marah. Jadi bapak-bapak kalau dengar ibu ada piko, baca cerita kiri kanan, dengar. Karena di gereja saya suka stop memo, tak usah tersinggung. Karena kalau di sekolah itu urusannya sekolah. Dan salah saya fine. Dan salah saya, tapi kalau di gereja kita sesama anak Tuhan. Amin. Kita belajar dan memulai sesuatu yang dari kecil. Tapi perhatikan, Tuhan tidak pernah melupakan Daud yang telah berjuang dengan susah
susah payah. Tuhan mengangkat dia, menjadikan dia orang yang sukses, orang yang berhasil. Bahkan kepadanya Tuhan memberi kepercayaan, mengangkat dia menjadi seorang raja di kemudian hari ini. Karena itu pada bagian pesan iman yang kedua, Tuhan adalah penolong. Daud ingin meyakinkan kepada saya dan bapak mama saudaraku hari ini, harus memberanikan diri untuk senantiasa datang meminta pertolongan daripada Tuhan. Saya kira demikian adanya. Coba saya perhatikan, kalau kita tidak datang benar-benar pada Tuhan, susah. Kalau hanya sekedar tidak bisa. Harus datang betul. Dan saya perhatikan, kalau saya lihat di RT 10 ini, kita Pak RT bikin surat ke sana kemari. Makanya di daerah kita banyak jalan yang dibangun. Tidak betul. Saya seringkali diskusi dengan Pak RT, saya bilang itu sudah. Dia orang pemerintahan, dia tahu. Usulkan untuk tiang listrik, usulkan untuk jalan. Saya hanya mengerti. Tuhan memang akan menolong kita, tapi bukan berarti pasti tinggal diam, berdoa biar nanti Tuhan mau kasih dan syukur, tidak apa-apa, tidak. Dan ingin mengajarkan buat kita meyakini Tuhan itu tempat persandaran, Tuhan satu-satunya penolong, tapi kedua Tuhan menolong mereka yang mau berjuang, mereka yang mau bekerja, mereka yang mau berusaha, bahkan mereka yang mau datang terus untuk meminta pertolongan Tuhan. Ibu Minca seberapa tahun lalu kemudian ada di level PPG, lulus PPG. Mengaji seberapa tahun? 13 tahun. 13 tahun, bukan perkara gampang. Penuh dengan air mata dan pergumulan hidup. Penuh dengan kesukaran, tantangan, beban. Ibu Mary berapa tahun? 11 tahun tinggalkan kampung halaman beserta dengan seisi rumah. Ya, pergumulan. Memulai sesuatu dari 0 kilometer di Aukoto bukan perkara gampang. Tapi kita imani pagi ini, setiap mereka yang berharap pada Tuhan, ingat tema kita, hanya Tuhan itulah yang menjadi penolong. Sekolah hanya menjadi sarana, amin. Sekolah hanya menjadi sarana, saya juga hanya menjadi sarana. Tapi sumber dari semua pertolongan itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu mengakhiri perenungan firman Tuhan pada pagi ini, kembali saya mengingatkan buat kita pada pagi ini, Papa Mama, saudara-saudaraku yang diberkati, hanya Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita. Anak-anak muda, percaya bahwa hanya Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup. Jangan terlampau berharap pada orang tua, papa dan mama. Karena pada dasarnya orang tua, papa dan mama pun terbatas adanya. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah tempat bersandar. Hanya Tuhan satu-satunya menjadi penolong dalam hidup kita. Karena itu, meyakini akan pertolongan Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Kedua, bahwa lewat firman Tuhan hari ini, di bawah tema hanya Tuhan penolong dalam hidup kita, ingin mengingatkan dan memberanikan buat kita sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita semua terus belajar untuk memberanikan diri, datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan lewat ketekunan kita bekerja, ketekunan kita berdoa, ketekunan kita berharap pada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Sekalipun dalam menjalani hidup ini ada tantangan, bahwa pertolongan Tuhan akan berlaku setiap anak-anak Tuhan yang dengan setia, yang dengan tekun terus datang berdoa dan berharap. Firman Tuhan berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat,